Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dengan syarhus sunnah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Barbahari, wa da'au ila furqatin wa da'au ila furqah wa qad nahallahu azza wa jalla 'anil furqah. Dan mereka, yakni banyaknya para dai yang mengajarkan atau mendakwakan kepada kesesatan, mendakwakan kepada menyelisihi al-haq dan al-jamaah, yaitu mereka berdiri untuk menyebarkan kesesatan mereka dengan mendakwahkan kepadanya. Wa qad nahallahu azza wa jalla 'anil furqah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang daripada perpecahan, yakni firqah-firqah itu. Wa kaffara ba'duhum ba'dan wa kullun da'a ila ra'yihi wa ila tafkiri man khalafahu fa dhallal juhalu warri'a wa man la ilma lah. Dan mereka yang mendakwakan kepada kelompok-kelompok tersebut, sebahagian mereka mengkafirkan sebagian yang lainnya. Setiap orang dari mereka mendakwakan kepada pemikirannya. Setiap dari mereka mengajak manusia bukan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kembali kepada firqahnya, kepada kelompoknya, kepada golongannya, dan kepada pemikiran-pemikiran mereka. Wa ila tafkiri man khalafahu, dan masing-masing dari kelompok itu jatuh pada pengkafiran orang-orang yang menyelisihi mereka. Inilah dakwah mereka. Wa dhallal juhalu warri'a wa man la ilma lah, maka sesatlah orang-orang jahil, masyarakat awam, dan orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Wa at'amun nas fi syai'in min amrid dunya wa khawafuhum iqabad dunya fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dinihim wa raghbatin fi dunyahum. Dan mereka, para dai yang mengajak kepada kesesatan tersebut, membuat orang-orang merasa tamak dengan dunia. Wa khawwafahum iqabad dunya, dan menakut-nakuti manusia dengan kekurangan
dunia, kondisi daripada dunia tersebut. Fattaba'ahumul haqqu ala khawfi fi dinihim. Dengan demikian maka orang-orang pun mengikuti mereka dengan dasar ketakutan terhadap agamanya, warakbatin fi dunyahum, dan ambisi terhadap dunia. Ikhwan wa akhwat, di dalam ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah ini, kita dapati isyarat tentang bagaimana kondisi setelah generasi mufaddalah, setelah berlalunya 3 kurun dari generasi yang ada pada umat ini, terjadinya berbagai macam kerancuan, penyimpangan, dan kesesatan di dalam agama. Munculnya banyaknya para dai yang mengajak manusia, mendakwakan manusia, tetapi sayangnya mereka mendakwakan manusia untuk kembali kepada pemikiran-pemikiran mereka, mendakwakan manusia kepada kelompok masing-masing dari mereka, sehingga masing-masing kelompok mempunyai asas-asas tersendiri, mempunyai prinsip-prinsip tersendiri yang dengan mudahnya mereka mengkafirkan, menyesatkan orang-orang yang berbeda dengan mereka dalam prinsipnya. Inilah yang terjadi, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sebagaimana di dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman, di mana ketika ditanyakan kepada Rasulullah, fahal ba'da dzalikal khairi minasyarr, apakah setelah kejelekan-kejelekan yang banyak itu akan ada juga kebaikan? Maka kata Rasulullah, na'am, ada kebaikan juga di antara kejelekan-kejelekan yang banyak itu, yakni du'atun ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha, yaitu para dai yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka. Para dai yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka, barang siapa yang menyambut seruan mereka, mengikuti mereka, maka sungguh mereka melemparkan dia ke dalam neraka tersebut. Ketika Rasulullah menyebutkan hal ini, sahabat pun mengatakan, sifhum lana, berikan sifat-sifat mereka kepada kami. Bagaimana sifat mereka, bagaimana kriteria du'atu ala abwabi jahannam ini, para dai yang mengajak manusia kepada pintu-pintu jahannam tersebut. Kata Rasulullah, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka itu berasal dari kami, dari kulit-kulit kami, ya, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa kami. Jadi mereka itu manusia, mereka bukan dari bangsa jin, tapi mereka adalah manusia, tetapi dari manusia-manusia yang pada hati-hati mereka ada penyimpangan, yang Allah Azza wa Jalla mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala pun membuat hati-hati mereka menyimpang. Nah ikhwan, begitu luar biasanya kondisi setelah berlalunya 3 generasi yang utama ini, sampai-sampai telah banyak di dalam riwayat-riwayat yang Rasulullah mengabarkan tentang keadaan mereka. Di antaranya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah mengatakan, sayakunu sanawatun khadda'at, akan ada nanti di akhir zaman tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, tahun-tahun yang penuh dengan fitnah. Yusaddiqu fiha al-kadhib, yusaddaqu fiha al-kadhib,
di mana orang-orang yang jujur pada tahun-tahun yang penuh dengan fitnah itu dianggap sebagai para pendusta. Wa yukadzabu fiha as-sadiq, dan para pendusta dianggap sebagai orang yang jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin, para pengkhianat dianggap sebagai ahli amanah. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, sementara ahli amanah dianggap sebagai pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah, dan para ruwaibidah pun mulai mengangkat bicara pada tahun-tahun tersebut. Qila wa ma ruwaibidah ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dimaksudkan dengan ruwaibidah itu? Kata Rasulullah, alladzi tafihu yatakallam fi amril ammah, orang-orang dungu yang berbicara tentang urusan-urusan besar. Nah ikhwan wa akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum, ini sejumlah nas yang menunjukkan kepada kita bahwa setelah generasi emas dari umat ini berlalu, maka terjadinya berbagai macam kekacauan di dalam tubuh umat Islam. Perpecahan itu terjadi, perselisihan itu terjadi, dan seterusnya, sampai-sampai manusia benar-benar tidak mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kebatilan mendominasi. Para dai yang muncul banyak sekali, mereka tidak tanggung-tanggung untuk berbicara, mengajak manusia kepada firqah-firqah mereka, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang selamat dalam kondisi yang demikian ini. Maka inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang lain. Rasulullah mengatakan, inna akhwafu ala ummati, sungguh yang paling aku takutkan kepada umatku ini adalah ayyul tamasa ilma indal asagir, ilmu itu diambil dari orang-orang asagir. Ilmu yultamasa ilmu indal asagir, ilmu diambil dari orang-orang asagir, orang-orang kerdil. Mereka tampil berbicara tentang urusan-urusan besar, bicara tentang persoalan agama, bicara ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, tetapi hakikatnya mereka sendiri tidak mempunyai bekal yang cukup untuk berbicara dalam bab tersebut. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ilmu diambil bukan dari ahlinya, ilmu diambil bukan dari ahlinya. Maka ikhwan, di sini Anda ingin katakan bahwa permasalahan ini semakin jauh generasi ini dari generasi emas umat ini, maka semakin banyak pula perpecahan dan perselisihan yang ada di tengah-tengah mereka. Maka dari itu kalau kita mempelajari ilmu hadis, di dalam ilmu hadis itu ada sanad, ada satu bahasan yang namanya sanad ali dan sanad nazil. Sanad yang tinggi dan sanad yang rendah. Sebab itu di dalam Manzumah Al-Baiquniyah itu dikatakan begini dalam bait syairnya, bahwa kullu ma qallat rijaluhu ala, setiap hadis yang sedikit rijalnya, arti yang semakin dekat dengan masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala, maka itu adalah hadis yang ali, hadis yang tinggi kedudukannya. Wa didduhu dzakal ladzi qad nazala, sementara lawan daripadanya adalah hadis yang nazil. Artinya semakin sedikit narasumber yang dekat kepada Nabi, maka semakin kuat hadis tersebut. Mafhum ya, ikhwan? Semakin jauh narasumber hadis tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin rendah kedudukan hadis tersebut. Walaupun ini ada secara umum, dalam kasus-kasus tertentu ada hadis yang semakin jauh juga dikatakan kuat, tetapi umumnya demikian adanya. Artinya secara umum ilmu agama ini ketika kembali kepada generasi emas, maka dia akan semakin selamat ketimbang semakin jauh daripada generasi emas. Taib. Sampai di sini paham? Mafhum ya ikhwan? Maka
Kita lihat ada etika di dalam perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Etikanya begini. Seandainya terjadi perselisihan antara sahabat dan tabi'in, maka siapa yang lebih kuat? Sahabat. Kenapa? Seandainya terjadi perselisihan antara tabi'in dengan generasi kelima, mana yang lebih kuat? Tabi'in. Kenapa? Karena lebih dekat dengan sahabat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini secara umum. Kita tidak berbicara secara kasus-kasus tertentu. Iya. Baik. Maka ikhwanna fid din azani Allah wa iyyakum, ini permasalahan yang mesti dipahami dengan baik. Maka ketika zaman itu telah berlalu, manusia dibuat pusing dengan banyaknya para dai yang muncul untuk mendakwahkan kesesatan mereka. Munculnya para ruwaibidah, orang-orang yang tidak mempunyai bekal yang cukup sebagai tokoh. Ikhwan, oleh sebab itu kenapa para ahlul hadis itu mereka sangat selektif dalam memberikan pelajaran, sangat selektif dalam memberikan tazkiyah kepada seseorang untuk memberikan pelajaran. Kenapa? Karena ketika seseorang itu telah dianggap tokoh, telah dianggap guru, maka bukan hanya persoalan-persoalan wudu yang ditanyakan kepadanya, bukan, tetapi berbagai macam persoalan akan ditanyakan kepadanya. Sehingga kalau dia tidak mempunyai bekal yang cukup, khawatir orang ini lahir sebagai ruwaibidah. Lahir sebagai apa? Ruwaibidah. Mafhum ya ikhwan? Kemudian bahayanya kalau ruwaibidah itu sudah berbicara, mereka sudah mempunyai panggung, sudah mempunyai ruang untuk mendakwahkan kesesatan mereka, maka akhirnya kesesatan itu akan mendominan dan kebaikan itu akan semakin kecil. Disitulah tersebarnya kerusakan demi kerusakan. Sebab itu Al-Imam Al-Barbahari mengatakan selanjutnya, ketika beliau menggambarkan bagaimana terjadinya kekacauan-kekacauan di dalam agama, kata beliau, fasarati sunnatu ahlu sunnati maktumina wa dhaharatil bid'atu wa fashad. Maka sunnah dan ahli sunnah itu semakin tersembunyi. Mereka apa? Semakin didiskreditkan, semakin dikucilkan. Wa dhaharat bid'ah wa fashad. Sementara bid'ah itu semakin nampak dan tersebar luas. Wa kaffara min haitsu la ya'lamuna min wujuhin syatta. Dan mereka mengkafirkan atau terjatuh dalam kekafiran tanpa mereka sadari dari berbagai alasan. Wa wada'ul qiyas, dan mereka meletakkan qiyas, menjadikan qiyas sebagai sandaran hukum. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim wa araihim, fama wafaqa uqulahum qabiluhu wa ma khalafa uqulahum radduhu, fasaral islam ghariban wa sunnatu gharibatun wa ahlu sunnati ghuraba fi jawfi diyarihim. Lalu wawada'ul qiyas, mereka meletakkan qiyas sebagai sandaran hukum. Qiyas sebagai sandaran hukum yang dimaksudkan di sini dalam masalah akidah. Artinya apa? Artinya qiyas kalau di dalam masalah fikih itu diterima oleh jumhur. Tetapi kalau qiyas dalam masalah akidah itu tidak boleh. Mafhum ya ikhwan? Qiyas dalam akidah itu tidak boleh. Sehingga tidak boleh mengkiaskan Allah dengan makhluk. Iya. Kenapa? Qiyas dalam masalah akidah adalah tidak boleh. Tapi karena sudah terjadi kerusakan, manusia itu meletakkan qiyas sebagai pijakan dalam berbicara tentang permasalahan-permasalahan agama sampai pada permasalahan akidah. Lalu mereka menjadikan ayat-ayat Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu diukur dengan akal mereka. Apapun daripada syariat ini yang sesuai dengan akal mereka terima. Apapun yang bertentangan dengan akal mereka maka mereka tolak. Ketika itulah Islam menjadi asing. Ketika itulah apa? Islam menjadi asing. Ketika Islam sudah menjadi asing, maka sunnah pun menjadi asing,
ahlu sunnah pun dianggap sebagai orang-orang yang asing di kampung-kampung mereka. Dan subhanallah, hari ini kita telah melihat hal ini nyata di hadapan kita. Kita lihat orang-orang yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar itu menjadi asing dan dikucilkan di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Persoalannya karena kerusakan telah mendominasi. Kerusakan telah apa? Mendominasi. Naam. Lalu ucapan Al-Imam Al-Barbahari ini sesungguhnya beliau mengisyaratkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bada al-Islam gharib wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, maka dia akan kembali lagi asing, maka bergembiralah orang-orang yang dianggap asing. Siapa itu orang-orang yang dianggap asing? Dikatakan oleh Rasulullah dalam sebahagian riwayat, alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Dalam lafaz yang lain, yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang melakukan, menyebarkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah kerusakan manusia, atau orang-orang yang memperbaiki kerusakan manusia. Jadi mereka baik bukan untuk diri sendiri, tetapi mereka baik dan kebaikan mereka itu pun untuk orang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan al-ghuraba. Mereka berada di atas Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar, dan itu bukan milik mereka saja, tetapi Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar itu ditularkan kepada orang lain, ditularkan di tengah-tengah masyarakat yang sudah rusak untuk memperbaiki kondisi masyarakat. Dengan demikian mereka dianggap apa? Asing. Mereka dianggap aneh, dianggap membawa sesuatu yang tidak umum, bertentangan dengan mayoritas masyarakat, yang ketika itu masyarakat telah berada dalam kerusakan. Nah, baik. Sampai di sini bisa memahami apa yang diisyaratkan oleh Al-Imam Al-Barbahari. Baik. Kemudian kita pindah ya pada kalimat yang berikut. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimana wa rahimahullah, wa'lam annal mut'atan nisa wastihlala haramun ila yaumil qiyamah. Ketahuilah bahwa mut'atan nisa itu nikah mut'ah, itu wal istihlal, dan istihlal di sini adalah nikah tahlil. Ketahuilah bahwa nikah mut'ah dan nikah tahlil haramun ila yaumil qiyamah, adalah haram sampai hari kiamat. Haram sampai hari kiamat. Taib. Nah ikhwan, permasalahan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah permasalahan fikih. Tetapi permasalahan fikih ini berkaitan dengan akidah. Dia berkaitan dengan akidah. Sehingga disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di dalam kitab beliau, kitab Aqidah Syarhu Sunnah. Ikhwan, kalau kita memperhatikan kondisi peradaban orang-orang jahiliyah, maka orang-orang jahiliyah itu mempunyai peradaban-peradaban, mempunyai adat istiadat. Sampai di dalam pernikahan pun mereka mempunyai adat istiadat dalam pernikahan. Sehingga kita kenal di zaman jahiliyah itu ada beberapa jenis-jenis pernikahan yang berlangsung di tengah-tengah mereka. Nah, begitu datangnya Islam, maka jenis-jenis pernikahan yang tidak selaras dengan syariat ini dihapus oleh syariat Islam. Maka di antara jenis-jenis pernikahan yang dihapus dan diharamkan dalam syariat Islam, yang pertama adalah nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu adalah pernikahan yang disepakati untuk waktu tertentu. Apabila waktunya habis, maka habislah pernikahan itu tanpa adanya perceraian. Paham maksudnya? Misalnya ada seorang dia menikahi seorang wanita untuk waktu 3 bulan. Jadi dia menikah 3 bulan, berjalan. Begitu lewat 3 bulan, sudah pernikahan mereka dengan sendirinya dianggap batal, selesai. Nah, ini namanya apa?
nikah mut'ah. Nikah yang semacam ini diharamkan. Awalnya pernah dibolehkan 2 kali. Pernah dibolehkan 2 kali. Pertama kali nikah mut'ah ini pernah dihalalkan pada perang Khaybar. Kemudian diharamkan lagi. Begitu juga kemudian pernah halalkan pada hari Fathul Makkah, pada hari Hunain. Itu dibolehkan kurang lebih ada 3 hari saja. Kemudian diharamkan lagi untuk selama-lamanya. Maka nikah mut'ah itu pernah 2 kali terjadi di dalam Islam, dibolehkan dan diharamkan terakhir kalinya untuk selama-lamanya, yaitu pada waktu perang Hunain, Fathul Makkah. Bersamaan dengan Rasulullah mengharamkan daging keledai jinak, keledai peliharaan. Iya. Mafhum? Paham ya ikhwan? Tetapi orang-orang Syiah, mereka menganggap bahwa nikah mut'ah ini masih tetap ada sampai hari ini. Dan bahkan mereka melestarikannya dan menganggapnya bagian dari agama. Menganggapnya bagian dari agama. Sungguh mereka telah menyelisihi jumhur dan mereka telah menyelisihi nas-nas dalam hal ini. Yang kedua, nikah tahlil. Apa itu nikah tahlil? Nikah tahlil itu telah datang di dalam nas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dilaknat muhallil dan muhallal lahu. Nikah tahlil itu adalah nikah seorang wanita, suaminya ini si fulan, dia punya istri fulanah, katakanlah B, dia punya istri B, sudah bercerai, talak 3. Talaknya sudah talak 3, talak bain. Talak 3 itu boleh kembali lagi apa enggak? Tidak boleh kembali lagi. Baik. Sudah talak 3. Lalu bagaimana supaya dia masih kembali lagi karena masih pengen ini sama sama mantan istrinya nih. Dia masih mengenang masa lalu yang begitu berat, susah untuk dia lupakan. Tapi sudah talak 3. Jadi bagaimana mau kembali? Diakalin. Akalinnya apa? Cari si D untuk menikahi si fulanah ini, lalu kemudian cerai. Dengan demikian maka dia boleh kembali lagi kepadanya. Paham ya ikhwan? Mafhum? Nikah ini namanya nikah tahlil. Diharamkan di dalam Islam. Yang muhallil dan muhallal lahu, dua-duanya mendapatkan laknat dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang melakukan cara seperti itu untuk menghalalkan sang wanita kepada mantan suaminya dilaknat, dan mantan suaminya ini yang mengkondisikan untuk demikian itu pun dilaknat. Dilaknat. Ini namanya nikah nikah tahlil. Mafhum nikah tahlil ya ikhwan. Baik. Ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum. Ana singgung di sini satu permasalahan terkait dengan pernikahan. Kalau antum membaca buku-buku fikih, baik yang ditulis langsung buku fikih atau buku-buku hadis yang babnya itu berdasarkan bab-bab fikih, antum dapati permasalahan nikah, kitabun nikah ini jauh berada di belakang daripada kitabul buyu. Disebutkan dulu kitabul buyu, pembahasan tentang jual beli, dagang dulu, ma'isyah dulu, cari penghasilan dulu. Setelah cari penghasilan, baru di belakangnya nanti disebut kitabun nikah. Bab tentang nikah. Maksudnya apa? Maksudnya apa ikhwan? Maksudnya nikah dulu baru ma'isyah atau ma'isyah dulu baru nikah? Ma'isyah dulu baru nikah ya. Meskipun ma'isyah itu bukan terlihat dari jumlah besarnya, bukan. Tetapi kalau antum itu belum punya kesiapan, jangan paksa diri untuk menikah, itu namanya nekat. Iya. Mafhum ya ikhwan? Kalau nekat itu risikonya sangat berat. Oleh sebab itu para ulama meletakkan kitabul buyu duluan, baru kemudian kitabun nikah. Contoh paling sederhana antum lihat di dalam Bulughul Maram. Bulughul Maram itu kitabul buyu, kemudian ada sejumlah bab, banyak sekali babnya. Baru kemudian di belakangnya kitabun nikah. Para pensyarah yang mensyarah Bulughul Maram ini,
Mereka mengatakan ini hikmahnya adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani ingin menerangkan kepada kita bahwa kebutuhan terhadap kehidupan itu lebih besar ketimbang kebutuhan terhadap apa? Nikah. Paham ya, ikhwan? Sampai di situ paham? Maka di dalam pernikahan itu ada hal-hal yang diharamkan dan ada hal-hal yang direstui. Baik dari sisi apa jenis pernikahannya ataupun dari sisi hukumnya. Nah, di antara beberapa hal yang dilarang di dalam Islam dari jenis pernikahan itu yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini adalah nikah mut'ah. Yang kedua adalah nikah tahlil. Ada satu bab yang disebutkan dalam sebagian kitab akidah yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari di sini, yaitu nikah sighar. Nikah sighar. Apa itu nikah sighar? Nikah sighar itu adalah seseorang menikahkan seorang lelaki dengan saudaranya dengan syarat lelaki itu pun menikahkan dia dengan saudaranya tanpa ada mahar. Tanpa ada apa? Mahar. Paham maksudnya? Ini namanya nikah. Nikah apa ya, kawan? Nikah sighar. Nikah sighar. Taib. Ada berapa jenis pernikahan di sini yang dilarang? Ada berapa? Ada 3. Mang Yadi, yang pertama apa, Mang Yadi? Nikah apa ini? Mut'ah, baik. Yang kedua apa? Yang kedua nikah tahlil, istihlal. Nikah tahlil itu apa, Bang Yadi? Nikah tahlil definisinya. Nikah memberantakan, memperantarakan orang lain. Apa nana dengannya? Maaf ya, saya sering tanya Bang Yadi karena saya akrab sama dia. Kalau saya tanya yang kurang akrab nanti nggak enak, nanti jadinya dikira sentimen, ya. Karena saya akrab sama Bang Yadi, jadi saya sering nanya dia, nggak apa-apa. Itu menunjukkan kedekatan saya dengan beliau. Ya, taib. Jadi nikah mut'ah itu adalah nikah apa? Nikah yang memperantarakan orang lain untuk kembali lagi kepada mantan istrinya. Taib. Nikah tahlil. Oh iya, naam. Taib. Nikah tahlil adalah nikah yang memperantarakan orang lain untuk kembali lagi kepada mantan istrinya. Baik. Paham di situ ya, kawan? Nah, yang ketiga nikah sighar. Apa itu nikah sighar? Tukar-tukaran. Nah, nikah tanpa mahar dilakukan dengan apa? Sama-sama saling menikahkan, ya. Seorang menikahkan saudaranya atau anaknya dengan seseorang yang lain dengan syarat orang itu pun menikahkan dia dengan saudara atau anaknya yang dua-duanya itu tanpa mahar. Itu namanya nikah sighar. Taib. Paham sampai di sini ya, kawan? Taib. Karena ini adalah permasalahan pernikahan, maka ini pembahasan lebih jelasnya nanti di pembahasan fikih. Namun anak ingin sampaikan satu bab di sini. Anak sering ditanyakan terkait dengan Ustadz, bagaimana kalau ada seseorang dia bercerai dengan suaminya, kemudian begitu masa iddahnya selesai, dia menikah dengan si fulan. Tetapi si fulan ini adalah orang yang turut andil sehingga si wanita ini bercerai dengan suaminya. Paham maksudnya? Paham? Baik. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Ada si fulanah, dia bercerai dengan suaminya, masih punya suami, tapi dia bercerai, menikah dengan lelaki kenalannya, katakanlah begitu. Tapi kenalannya ini mempunyai andil sehingga dia bercerai dengan suaminya. Apa hukum pernikahannya? Sah apa tidak sah? Khilaf.
Mana ini pendapat Kufiyun ini, ahli Kufah mana ini ahli Kufah. Tidak sah. Taib. Menurut pendapat yang terkuat di antara pendapat para ulama, pernikahan ini tidak sah. Kenapa pernikahan ini tidak sah? Karena dia ini adalah orang yang masuk untuk merusak apa terjadinya perceraian tersebut. Hukumnya dikiaskan dengan orang yang ahli waris, dia membunuh pemilik harta untuk mendapatkan warisan. Mafhum? Seorang anak berhak mendapat waris dari bapaknya enggak? Berhak. Tapi karena tunggu terlalu lama, bapaknya belum mati-mati juga, ya dia racuni. Gitu. Supaya untuk dapat apa? Dapat warisan. Hukumnya dia dapat waris enggak? Enggak dapat. Begitu. Paham ya, ikhwan? Nah, ini kiasnya ke sana. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Karena sebenarnya ini masalah fikih ya. Nah, enggak pengen untuk sampaikan permasalahannya, tapi karena Imam Al-Barbahari menyebutkan di sini, jadi kita sebutkan sebahagian saja di antaranya. Taib ilahuna ya ikhwan, kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaallah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.